Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Udah siap belajar belum? Siap, Bu. Udah tahu belum materi kita hari ini apa? Sistem peredaran darah, Bu. Ya, benar sekali, sistem peredaran darah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, kebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, Ibu persilakan untuk berdoa. Marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Dian Eka Kusuma. Dian 3. hadir, Bu. Nyimas Ratu Balkis. Bu, kenapa minggu kemarin tidak masuk Nyimas? Sakit, Bu. Oh, sekarang sudah sehat? Iya, Bu, sehat. Oke. 3. Amar. Ada, Bu. Leo. Hadir, Bu. Sikoe. Icai. Aisyah. Tidak masuk, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya untuk tugas minggu kemarin apakah sudah selesai? Kalau sudah selesai, silakan dikumpul menjadi satu. Pembagian media booklet. Baiklah, Ibu sudah menyiapkan materi kita pada hari ini. Ibu menyiapkan media booklet. Ibu akan memberikan waktu 5 menit untuk kalian membaca selagi Ibu akan mengoreksi tugas kalian yang minggu kemarin. Nah, ini booklet yang sudah Ibu buat. Silakan kalian baca ya. Ini Mas, tolong bagikan ke teman-teman yang lain. Baik, Bu. Penyampaian materi. Baiklah, sistem peredaran darah kan sudah dipelajari ini dari SD. Sekarang kita pelajari lagi secara lebih detail dan lebih dalam. Apakah anak-anak sudah mengetahui apa itu sistem peredaran darah? Tahu, Bu? Apa itu nih, Mas? Sistem peredaran darah adalah suatu sistem aliran darah yang menuju ke seluruh tubuh. Ya, betul. Yang lain ada yang tahu? Saya, Bu. Apa, Leo? Suatu sistem untuk memompa darah ke seluruh tubuh, Bu. Ya, betul sekali jawaban kalian. Jadi, sistem peredaran darah merupakan suatu sistem yang berfungsi menyalurkan zat-zat penting seperti oksigen dan nutrisi dari jantung ke seluruh tubuh. Tadi kan sistem peredaran darah yaitu mengangkut zat-zat penting. Jadi fungsi sistem peredaran darah yang pertama itu mengatur suhu tubuh melalui aliran darah. Yang kedua, mengangkut zat makanan dan sisa metabolisme. Sedangkan yang ketiga, mencegah hilangnya darah melalui pembekuan darah. Dan keempat, melindungi tubuh dari bakteri dan virus, yaitu merupakan fungsi dari sel darah putih. Lalu yang kelima, mendistribusikan hormon. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang organ sistem peredaran darah. Apakah anak-anak mengetahui apa saja itu sistem peredaran darah? Tahu, Bu. Apa? Ini, Bu, jantung, Jantung. Ya, betul, jantung. Terus darah, darah, satu lagi? Pembuluh darah, Bu. Darah, ya, jantung, darah, dan pembuluh darah. Baiklah, selanjutnya sudah dijelaskan organ-organnya tadi apa saja. Ada darah, jantung, dan pembuluh darah. Darah itu berfungsi mengangkut zat makanan, sedangkan jantung itu fungsinya memompa darah. Sedangkan pembuluh darah itu saluran tempat darah beredar. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang gangguan pada sistem peredaran darah. Yang pertama ada anemia. Anemia yaitu kekurangan sel darah merah. Anemia ada anemia aplastik, anemia autoimun, dan anemia sel sabit. Lalu ada polistemia yaitu sumsum tulang belakang yang memproduksi darah terlalu kental.
sehingga darah tuh menggumpal mengakibatkan stroke hingga serangan jantung. Lalu ada leukemia, yaitu produksi darah putih berlebihan atau kelebihan darah putih. Lalu ada sindrom myelopolipsia, yaitu salah satu kelainan darah berdampak pada sumsum tulang. Kondisi ini terjadi akibat sumsum tulang tidak dapat memproduksi sel darah secara sehat. Lalu ada hemofilia, yaitu gangguan proses pembekuan darah yang disebabkan oleh kelainan genetik yang diturunkan. Selanjutnya, varises merupakan pelebaran pembuluh balik atau pembuluh vena. Lalu ada jantung koroner, yaitu disebabkan oleh penumpukan lemak darah atau kolesterol pada pembuluh darah jantung atau arteri koronaria. Selanjutnya ada hemofilia, yaitu gangguan pada sistem peredaran darah yang disebabkan oleh faktor keturunan. Darah pasien hemofilia sulit membeku jika terjadi luka. Nah, terus bagaimana sih cara kita mencegah gangguan pada sistem peredaran darah? Yang pertama, cukupi kebutuhan zat besi, karena zat besi itu sangat penting bagi darah. Bagaimana sih mencukupi zat besi? Yaitu dengan makan kacang-kacangan, makan sayur bayam, makan daging merah, makan hati, dan lainnya. Lalu, kedua, hindari terlalu banyak makanan yang tinggi lemak, gula, dan garam. Selanjutnya, istirahat dengan cukup dan membiasakan tidur dengan tepat waktu atau tidak begadang. Lalu, yang terakhir, jangan malas untuk berolahraga. Jadi kita tuh harus banyak gerak. Olahraga tuh membuat jantung kita menjadi kuat dan membantu mengurangi kelebihan lemak di dalam tubuh. Mungkin itulah penyampaian dari cara upaya pencegahan gangguan pada sistem peredaran darah. Apakah anak-anak sudah mengerti? Ngerti, Bu. Baiklah. Baiklah, sepertinya waktu kita tuh hampir habis ya. Apakah anak-anak ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Saya, Bu. Oh, Leo ingin bertanya. Apa Leo pertanyaannya? Bukan di sistem peredaran darah tuh aliran darah terus mengalir. Ya. Jika terjadi luka, bagaimana cara menghentikan lukanya, Bu? Ya, memang kalau kita luka kan ada suatu proses yang namanya pembekuan darah untuk menghentikan darahnya. Baiklah, jika terjadi luka, tubuh akan melakukan homeostatis atau cara untuk menghentikan luka tersebut. Jadi, luka itu terjadi di pembuluh darah, dan proses untuk penghentian luka itu yaitu dengan pertama penyempitan pembuluh darah, lalu trombosit yang ada di pembuluh darah tersebut akan tersumbat, lalu fibrin akan menempel dan menggumpal. Jika luka itu sembuh, maka gumpalan tersebut pun akan larut dalam darah. Mungkin itu penjelasan Ibu tentang bagaimana cara proses penghentian darah. Apakah Leo dapat memahami? Baik, Bu. Dapat memahami, Bu. Oh, baiklah. Untuk minggu depan, Ibu akan membagi kelompok ya. Kelompok pertama itu ada Amar dan Dian. Kelompok kedua ada Leo dan Ranti. Kelompok ketiga ada Akis dan Aisyah. Tugas kalian yaitu yang dipersiapkan harus spidol dan karton, dan kalian akan dibagi materi tentang mekanisme peredaran darah, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Nanti materinya Ibu bagi ya. Mungkin itu saja penyampaian materi pada hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Inilah video proses mengajar yang telah saya buat. Saya meminta maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan dan perbuatan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.